Sesi mendengarkan teks cerita pendek kelas 11 semester ganjil. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 3.8. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Indikator A. Kognitif, proses dan produk. 1. Siswa mampu menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam tuturan cerita pendek yang dibacakan. 2. Siswa mampu memahami nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam tuturan cerita pendek. Materi cerpen. 1. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan prosa yang berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Cerpen dapat diartikan suatu cerita berbentuk prosa yang hanya mempunyai satu konflik permasalahan. 2. Unsur-unsur cerpen. A. Unsur intrinsik. 1. Tema. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Alur atau plot. 4. Latar atau setting. 5. Sudut pandang atau point of view. 6. Gaya bahasa atau majas. 7. Amanat. B. Unsur ekstrinsik. 1. Latar belakang pengarang. Terdiri dari biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan paham sastra yang dikuasai. 2. Nilai-nilai dalam karya sastra meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, dan nilai estetika. 3. Latar belakang masyarakat yang meliputi kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Setelah mendengarkan penjelasan materi, selanjutnya kita akan melaksanakan kuis. Sebelum memulai pelaksanaan kuis, semua peserta harus memahami petunjuk pelaksanaan. Perhatikan dengan seksama petunjuk di bawah ini. Petunjuk pelaksanaan. Terdapat 2 sesi pengerjaan soal dengan masing-masing waktu pengerjaan 7,5 menit per sesi. Soal yang disediakan berisi 10 butir melalui pemahaman dialog dan monolog yang diperdengarkan. Soal nomor 1 sampai dengan 3 untuk materi monolog. Soal nomor 4 sampai dengan 10 untuk materi dialog. Setiap dialog dan monolog diperdengarkan 1 kali. Soal harus dijawab sekaligus pada setiap sesi. Sesi 1. Soal 1 sampai 5. Semenjak pandemi, Nisa seringkali harus belajar di rumahnya di kota Cimahi, Jawa Barat. Nisa juga tidak bisa bertemu, apalagi bermain dengan teman-temannya di sekolah. Seperti pada sore hari ini, Nisa mulai bosan. Ia lalu keluar kamar dan menghampiri mamanya. Ma, Nisa bosan. Boleh nggak Nisa keluar rumah? Tanya Nisa pada mama yang sedang menonton televisi. Untuk sementara, Nisa di rumah dahulu ya. Kan masih pandemi. Jika tidak ada hal yang mendesak, lebih baik berdiam di rumah, ucap mama. Tapi Nisa bosan banget main game terus. Rengek Nisa. Mamanya pun mengerti. Oh iya, mama punya permainan seru. Nisa mau main enggak? Tawar mamanya. Apa itu, Ma?
Nisa penasaran. Lalu, Mama beranjak pergi menuju gudang mengambil sesuatu. Mama ingat punya ini. Ini permainan Mama sewaktu kecil. Untung masih tersimpan, kata Mama sambil mengeluarkan sebuah papan kayu berwarna coklat beserta biji-biji kecil. Ini namanya congklak, Nisa. Permainan ini merupakan permainan tradisional dari Jawa. Dahulu, waktu kecil Mama suka memainkannya dengan teman-teman. Nisa kayaknya pernah lihat deh Mah di sekolah, tapi belum pernah memainkannya. Tanggap Nisa. Nah, daripada Nisa bosan, mari kita bermain congklak ini saja yuk. Mama ajarkan cara mainnya. Nisa mengangguk, Mama pun mulai mengajarkan Nisa cara bermain congklak. Sesi 2, soal 6 sampai 10. Sebelumnya, isi dulu tiap lubang dengan biji sebanyak 7 buah. Lubangnya itu ada 16. Nah, 2 lubang paling ujung kita kosongkan untuk biji terakhir. Papar Mama. Kemudian, nanti kita ambil semua biji dari lubang yang kita pilih. Kemudian, masukkan biji tersebut satu persatu ke dalam lubang secara berurutan. Lanjut, Mama sambil mencontohkan cara bermainnya. Nisa pun mengangguk tanda paham. Setelah itu, mulailah Nisa bersama mamanya bermain congklak. Mula-mula, Nisa masih agak bingung. Namun, setelah bermain beberapa kali, Nisa mulai mahir. Akhirnya, Nisa malah bisa mengalahkan mamanya. Yeay, Nisa menang kali ini, seru Nisa senang. Mamahnya tersenyum. Seru juga ya, Mah, ternyata permainan congklak ini, kata Nisa. Dengan bermain permainan ini, kita jadi tahu salah satu permainan tradisional bangsa Indonesia, Nisa. Sekaligus kita juga melestarikan budaya bangsa kita. Jelas Mama, Nisa pun mengangguk. Ma, kalau sekolah sudah masuk lagi, Nisa mau mengajak teman-teman main congklak ujar Nisa kemudian. Boleh banget, Nisa. Kalau kamu senang, nanti Mama ajarkan lagi permainan tradisional lainnya, ucap Mama. Asyik, seru Nisa girang. Hari ini, Mama sangat senang. Selain bisa mengenalkan Nisa permainan tradisional bangsa sendiri, kini Nisa tidak bosan lagi di rumah. Sesi 3, evaluasi. Kunci jawaban. Nomor 1, C. Mama dan Nisa. Nomor 2, D. Rumahnya di Cimahi. Nomor 3, A. Karena masih pandemi. Nomor 4, A. Penasaran. Nomor 5, C. Agak bingung. Nomor 6, B. Lubang paling ujung. Nomor 7, B. 7 buah. Nomor 8, C. Melestarikan budaya bangsa. Nomor 9, B. Sangat senang. Dan nomor 10, C. Dengan bermain permainan congklak, Mama dan Nisa jadi tahu salah satu permainan tradisional bangsa Indonesia. Sekaligus kita juga melestarikan budaya bangsa kita.